Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 6 Juni 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke kondisi IHSG. Terlihat bahwa IHSG adanya swing high valid di sini. Close-nya sudah melebihi daripada closing harga kemarin. Which is hari ini closing di harga 7.096, dia reject di area supply setelah menutupi gap di sini. Menurut saya kemungkinan besar ya, ada kemungkinan besar IHSG terkoreksi, mungkin nanti tujuannya untuk retest di EMA 90, atau kalau memang lebih ya kembali lagi di area kotak ungu ini ya. Jadi kita lihat dahulu untuk prospek dari IHSG, karena juga ada beberapa emiten seperti GoTo sebagai contoh, juga auto reject bawah hari ini yang dimana mempengaruhi kondisi IHSG kita juga. Jadi untuk IHSG bisa diperhatikan lebih lanjut dahulu, bisa kita pantau ya. Kita move, di sini ada saham GoTo. GoTo hari ini auto reject bawah di harga 330 dengan persentase minus 6,78%. Sementara volume nggak menunjukkan bagaimana besarnya, masih kurang lebih ya sama seperti candle sebelumnya. Namun ada swing high value di sini untuk GoTo. Secara teknikal sih belum ada data yang akurat ya. Jadi kalau kita lihat dari teknikal itu kurang efisien dan kurang bagus. Untuk GoTo perhatikan di sini ada KI hari ini akumulasi kurang lebih 104 M dengan rata-rata harga 336 dan juga ada yang distribusi ada AK 126 M rata-rata 338 untuk perdagangan hari ini. Ya kurang lebih hari ini rata-rata 340 ya overall. Sebentar. Ya, jadi untuk GoTo segitu dulu. Kita lanjut, di sini juga ada beberapa emiten, ada saham Doit. Oke, Doit hari ini ternyata naik 4% ya. Ditutup dengan kondisi candle hijau. Menurut saya masih ada potensi untuk bergerak up di Doit ya, karena juga stokastik masih mengarah naik. Ekspektasi saya di video sebelumnya saya bilang bahwa ada potensi hijau merah, hijau merah, hijau. Namun memang hari ke berapa ini? Hari ke-5 ya. Sudah ditutup hijau kembali untuk kondisi closing price ya. Doit juga sudah berhasil tembus EMA 90, menurut saya masih ada potensi untuk bergerak up. Ada banyak gap juga di atas, seharusnya masih oke kalau mau di hold. Selama Doit bertahan di atas 400 saja masih boleh dipegang ya. Untuk support terdekat sih 416 bisa. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 2.330 dengan persentase minus 3,32%. Sementara untuk Harum juga terlihat adanya dead crossing dari segi momentum stokastik slow, tapi harganya masih bisa membuat higher high dan higher low dan bertahan di atas EMA 90, 34, dan 21, di mana itu bagus. Untuk Harum, sebentar. Ya, support terdekat sih di 2.250 ya, sekalian titik psikologi juga.
next ada di 2040, untuk resisten bisa di 2370, atau kalau memang dia berhasil breakout dengan optimis ya lanjut lagi naik ke 2520. Jadi untuk Harum sudah saya sediakan 2 support dan 2 resist. Kalau Harum seumpamanya breakout 2250 ya berarti bergerak down ya. Tapi menurut saya masih bisa diangkat naik lah untuk Harum ini ya. Ya dari weekly chart juga masih mengarah naik, bertahan di atas SMA 21 tadi keempat, Bollinger Band ya memang sudah mengenai di atas. Kemungkinan kalau koreksi maksimum sih di harga 2250 ya maksimum. Kita lanjut, di sini ada saham MTech. Nah, untuk MTech hari ini berhasil breakout support 1835 dengan persentase minus 4,84%. Hari ini volumenya juga cukup besar kalau dibandingkan volume yang sebelumnya. Menurut saya untuk MTech ini berpotensi untuk jatuh lagi. Ya, kurang lebih ada support nih, support kuat juga di harga 1725. Ya, ini ada support di harga 1725. Kemungkinan besar akan koreksi ke arah sana, dan bila memang tembus 1725 ya lanjut lagi turun ya menuju 1605. Jadi untuk MTech sebenarnya ya kita cek dulu ya dari broker summary ya, karena kalau kita mau koleksi sekarang ya menurut saya opsi terbaik sih wait and see ya. Jadi jangan langsung diputuskan. YP di sini masih akumulasi ya. Namun asing BK ini malah distribusi besar-besaran 2 kali lipatnya YP. Jadi ini bisa dijadikan pertimbangan ya, bahwa seharusnya bisa wait and see dulu di MTech ya. Kita lanjut dulu, di sini ada saham PSSI. PSSI closing di harga 850 dengan persentase plus 5,59%, sementara mulai dari tanggal 30 Mei ini sudah adanya peningkatan volume, berhasil breakout resisten 815 dan memang bergerak naik. Closing juga masih bisa mempertahankan. Volume kelihatannya ya rata-rata lah ya, volume hari ini masih rata-rata. Kita coba cek dulu broker summary. Ya, yang akumulasi nggak seberapa besar, ada LG, YP, dan XC dengan jumlah 809 juta, 485 juta, rata-rata 825, rata-ratanya 825 dan 833 ya untuk LG dan YP. Distributor terbanyak ada SS dengan jumlah 1,5 M pada perdagangan hari ini. Untuk PSSI ya rata-ratanya tadi di 825 ya untuk broker LG untuk perdagangan hari ini. Untuk PSSI mungkin segitu dulu. Menurut saya sih masih ada potensi untuk bergerak up ya. Kita lanjut, di sini ada saham ESA. Oke, untuk ESA. Nah, ya. Gini. Saya masih belum bisa confidence ya. Karena gini, banyak sekali yang di pikiran saya ini, banyak sekali ada beberapa pola potensial yang akan terjadi, yang berpotensi terjadi. Sebagai contoh, nanti ada pola inverted head and shoulder, atau memang dia mau turun ya untuk ESA ya. Jadi kalau memang ada masukan bisa tulis di kolom komentar, sekalian saja kita diskusi bersama ya. Jarang kita berdiskusi bersama melalui YouTube. Bentar, kita cek dulu. Head and shoulder. Nah, teman-teman sekalian yang mempunyai ESA bisa diperhatikan di sini bahwa ada potensial ini menjadi left shoulder. Kalau memang dia retest ke sini seumpamanya, nah ya, jadi banyak sekali imajinasinya itu banyak, tapi yang jelas untuk sementara waktu short term ESA berpotensi untuk koreksi menuju kotak ungu. Tadi juga memang sempat adanya rejection sih. Tadi kan auto reject bawah, tapi ya closing-nya masih bisa diangkat ya. Ya semoga saja kalau memang ESA semuanya koreksi, volumenya sudah mulai menurun, nggak meningkat ya, bagus untuk ESA, dan kita siap untuk averaging down. Tapi kalau memang belum adanya penurunan volume, masih tinggi-tinggi, besar-besar, ya kita masih bisa wait and see. Apakah ESA masih uptrend? Ya, menurut saya masih uptrend karena bertahan di atas 90. Apakah masih strong uptrend? Menurut saya
Untuk kondisi sekarang belum strong uptrend karena juga berhasil break MA21 dan 534 dan juga membuat lower high gitu ya. Untuk ESA kita tunggu, kalau dia memang reject di MA90 bagus, berarti berpotensi untuk membuat head-nya. Kalau dia sideways lagi di sini ya berarti confirm inverted head and shoulder ya kalau dia breakout 1300 lagi. Gitu saja untuk ESA, semoga saja bermanfaat. Kita lanjut, di sini ada saham Bevin. Untuk Bevin closing di harga 12.30 dengan persentase plus 4,24%. Dan Bevin juga ya sempat menjadi emiten favorit saya. Jujur banyak sekali di sini. Untuk Bevin sih resisten kuatnya di 12.40 ya. Kalau memang 12.40 di breakout ya berpotensi untuk lanjut naik lagi menuju 12.90. Secara volume sih ada peningkatan ya. Secara volume ada peningkatan, tapi kalau biasanya sudah naik terlalu banyak ini seharusnya akan ada koreksi dulu baru bisa lanjut naik lagi ya. Entah dia besok menyentuh 12.40 atau 12.50 nanti turun kembali, we'll see. Tapi yang jelas supportnya di 1185 dan untuk resisten di 1240. Gitu ya untuk Bevin. Kita lanjut, di sini ada saham IPTV. IPTV closing di harga 120 dengan persentase minus 6,98%. Sementara juga untuk IPTV kemarin setelah ada volume yang cukup besar pada perdagangan, sebentar saya cek dulu. Ya, ada volume yang cukup besar pada perdagangan tanggal 3 Juni, hari ini malah ditutup atau di bawah. Kita cek dulu apakah sudah banyak yang keluar barang semenjak adanya peningkatan volume 30 Mei ya. 30 Mei hingga hari ini kita coba cek dulu ya dari broker summary. Nah, bisa diperhatikan di sini ada PD yang masih akum, rata-ratanya 754 di PSSI, 1,2 M masih tersedia barangnya. Distributornya sih ada SS, ES, dan RF-nya. Nah, ini banyak sih retail-retail yang masih simpan barang di sini ya. Jadi perhatikan dulu broker summary-nya, kita move di sini. Ada saham AMRT. AMRT closing di harga 18.20 dengan persentase plus 0,28%. Dan di sini gini ya, ada beberapa strategi yang mungkin teman-teman juga bisa pakai, Bapak dan Ibu sekalian. Perhatikan di sini kalau memang AMRT berhasil breakout 1900 secara confirm ya. Jadi kalau memang confirm dalam artian closingnya di atas 1900 bisa re-entry ya. Buyback lagi, beli lagi. Tapi kalau memang masih belum bisa menembus ya bisa exit dulu karena dilihat di sini secara stokastik ada potensi terjadinya dead crossing. Kalau memang dia dead crossing dan ini terus menolak, nggak mau nembus resisten, ya sedikit berbahaya, bisa exit dulu. Jadi untuk KMRT, sementara bisa dipertimbangkan posisinya apakah masih strong uptrend. Menurut saya AMRT masih strong uptrend. Bertahan di atas SMA21, 34 dan 90, masih membuat higher high gitu ya. Bisa dipertimbangkan lebih lanjut untuk KMRT. Kita lanjut, di sini ada saham Becap. Becap closing di harga 164 dengan persentase minus 2,96%. Untuk Becap juga sementara masih turun terus ya. Becap ini masih turun terus, sudah auto reject bawah 2 kali. Sudah auto reject bawah 2 kali dan hari masih terkoreksi 2%. Nah, kapan hari tanggal 27 Mei itu kan digoreng-goreng tuh ya. Digoreng-goreng, keesokan hari langsung dibanting. Jepret. Untuk Becap sudah berhasil menjauh dari MA90 sih, menurut saya dari technical sih saya kurang suka dari chartnya ya. Jadi kita coba cek dulu mulai dari perdagangan yang ada volumenya besar nih, tanggal 27 Mei. Kita coba cek dulu dari broker summary ya, karena by technical itu kurang efisien menurut saya. Sebentar. 27 Friday. Di sini dilihat bahwa LG masih simpan barang. Ya ini retail-retail lah. Ini diperhatikan mungkin big player memakai broker banyak di sini. Jadi
Perhatikan ya, ada LG, PDXC, CCIP, IYB, XL, MG, dan AO, dan lain-lain. Rata-rata kurang lebih di 760-an lah, kalau saya lihat ya, 760, 750 di arah sana. Distributor terbanyak ada SS, CS, dan RF. Jadi, backup. Nah, untuk backup, ya, ini ZP masih punya barang nih, rata-rata 192, 14,9 M. Distributornya paling banyak ada AK, rata-rata masih di 196. Jadi untuk akumulator terbanyak ada ZP yang masih punya barang dari tanggal 27 Mei. Distributor terbanyak ada AK, kurang lebih 15,4 M. Sudah didistribusikan. Jadi untuk backup mungkin ada prospeknya bahwa rata-rata mereka itu masih di atas ya daripada harga closing hari ini. Kita lanjut di sini ada saham Wins. Untuk Wins hari ini closing di harga 204 dengan persentase plus 9,68%. Terlihat dari ini tertinggi tadi di harga 206, closing di harga 204, dan juga volume hari ini juga cukup tinggi. Secara momentum adanya golden crossing, masih bertahan di atas 53421 dan 90. By teori ini bagus ya. By teori ini bagus dan terlihat bahwa adanya resisten di sini. Ya, saya lihat sekilas di harga 220 ada resisten. Yang masih hold boleh di hold. Nanti kalau memang dia menyentuh 220 ya bisa exit. Kita coba cek dulu dari broker summary, tapi secara teknikal oke ya untuk Wins. Aku merhatikan di sini rata-rata 198, 199, 198 ya kurang lebih di sanaan. Distribusi ada KI paling banyak ya, rata-ratanya 202 dengan jumlah 3M tadi. Untuk Wins sekian, kita lanjut di sini ada saham Asri. Asri hari ini juga naik cukup banyak ya, dengan rata-rata harga 184 untuk harga closing hari ini, naik 7%. Volume juga cukup tinggi ya untuk Asri. Sementara perlu diingat ya, by technical untuk Asri masih membuat higher low. Di sini perhatikan, masih membuat higher low. Bagus. Masih membuat higher high, dan ingat bahwa Asri posisi closing hari ini itu di area supply. Ada supply-nya di 182 hingga 186, jadi sedikit rawan untuk Asri. Kalau memang volumenya besok besar dan berhasil breakout 186, di hold saja, nggak ada masalah, berpotensi untuk bergerak up menuju 195 untuk Asri ya. Jadi untuk Asri mungkin sudah waktunya untuk naik. Kita lanjut di sini ada saham Mbappe. Mbappe terus bergerak naik ya, all time high, dan sebenarnya kalau all time high gini kita cobalah. Sedikit susah ya kalau mau dilihat. Jadi untuk targetnya sih bisa pakai psikologis support saja. Psikologis resisten 9.000. Nah, jadi gini ya, untuk area supportnya di harga 8.000, resistennya 8.500, kalau breakout 8.500 ya lanjut terbang lagi ke harga 9.000. Kalau seperti ini, perhatikan news ya. By technical itu ya sudah gitu-gitu saja, tapi perhatikan news, bagaimana nanti perkembangan dari Mbappe ini, apa ada kaitan news apa ya, sehingga kalau memang positif ya boleh hold, kalau negatif ya bisa dipertimbangkan untuk exit. Lanjut, di sini ada saham Cepin. Cepin closing di harga 5350 dengan persentase plus 1,42%. Nah, untuk Cepin masih bisa bertahan di atas 5175, yang dimana ini merupakan resisten dari sideways yang awalnya, dan sekarang menjadi support. Sempat adanya sideways range di harga 4.900 hingga 5175. Ini masih bergerak sideways dan memang sudah breakout pada tanggal 31 Mei dengan support yang dengan volume yang cukup besar kalau saya bilang. Nah, kalau Cepin berhasil breakout seumpamanya ya, Cepin berhasil breakout harga 5.400 ya, berpotensi optimis untuk menuju 5.600 atau 5.800 di arah sanaan.
Yang jelas untuk Cepin jangan sampai dia breakout dan masuk kembali ke range sideways-nya. Jadi kalau memang Cepin close-nya di bawah 5175 ya bisa exit saja. Perhatikan di sini secara momentum kelihatannya ada potensi terjadinya dead crossing atau ini sudah dead crossing tapi tipis ya. Jadi lebih berhati-hati untuk Cepin. Kita lanjut di sini ada saham LTLS. LTLS closing di harga 1.500 dengan persentase plus 6,76%, sementara volume hari ini di closing cukup tinggi ya. Kondisi momentum juga kelihatannya ada golden crossing di sini. Menurut saya LTLS berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga ya bila memang harga closing-nya berhasil menembus resisten 1525. Kalau memang closing-nya masih di bawah 1525 bisa wait and see dulu, tapi kalau memang bisa breakout 1525 untuk harga closing-nya ya bisa entry ya. Dengan catatan area support di 1375. Kalau memang breakout 1525 berpotensi lanjut naik lagi ke harga 1690. Oke, jadi simpel saja untuk LTLS. Dari broker summary kita coba cek dulu ya. Yang aku ini paling banyak ada YP dengan rata-rata harga di 1493 ya. Rata-ratanya 1493. Kurang lebih yang mendekati harga closing hari ini. Seharusnya masih aman. Kita lanjut di sini ada saham BRMS. BRMS closing di harga 222 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk BRMS masih ranging di area sana-sana saja. Ya, meskipun ada volume tapi belum breakout. Jadi untuk area supply dari BRMS di harga 194 hingga 202, sementara masih daily sideways, dan untuk resistennya di 228. Ini belum adanya penembusan harga, jadi masih 228 bisa dikategorikan sebagai resisten yang cukup kuat. Untuk BRMS menurut saya masih berpeluang untuk koreksi karena juga di sini kelihatan adanya dead crossing ya. Jadi yang bisa exit untuk BRMS dalam waktu dekat ya bisa exit dulu, buyback lagi ketika dia menyentuh area supply. Kita lanjut di sini ada saham BRIS. BRIS closing di harga 1485, sementara jika masih bergerak turun, masih dalam kategori strong downtrend. Untuk BRIS, nggak usah di hold terlalu lama. BRIS kalau memang dia berhasil breakout 1.500 ya berpotensi naik menuju resistance selanjutnya di harga sini ya, resistance selanjutnya 1605 atau 1600 di arah sana. Dan untuk resisten terdekatnya ya tetap di 1500, support di 1410. Kalau breakout 1410 ya berpotensi melemah kembali dengan target Fibonacci di 1245. Kita lanjut di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 2130 dengan persentase minus 0,93%. Selama ADMR masih bisa bertahan di atas harga 2060, boleh dipertahankan. Tapi kalau memang ADMR seumpamanya breakout 2060, maka berpotensi untuk melemah menuju 1800. Namun terlihat di sini bahwa adanya potensi terjadi golden crossing di area atau di stochastic slow-nya ya. Kalau memang nanti ada golden crossing ya berarti berpotensi menguat ya untuk ADMR. Gitu saja untuk ADMR, masih bagus seharusnya secara momentum. Kita lihat nanti terjadi di market bagaimana. Kita lanjut di sini ada saham WSKT. WSKT closing di harga 570 dengan persentase plus 0,88%. Nah, untuk WSKT meskipun hari naik plus 0,88%, bisa dilihat ya bahwa WSKT ini memang ada news bagus, tapi ya juga masih dalam kategori strong downtrend ya menurut saya. Area supply tetap sama di 475 hingga 500. Kalau dia breakout area demand kotak ungu ini ya, sorry bukan area supply. Kalau semuanya WSKT breakout area demand tersebut, berarti berpotensi melemah kembali menuju 385. Dan kalau memang masih bisa mempertahankan posisinya kurang lebih di area support terdekat di harga 550 ya berarti lanjut bergerak up ya untuk WSKT dengan target harga ya kurang lebih di 605 lah ya. Jadi untuk WSKT segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham Indi.
Ini masih sama dengan sinyal kalau memang ini berhasil breakout. Sumamanya berhasil breakout harga 3.000 ya secara confirm ya. Kita bisa beli ya, tapi kalau memang belum berhasil breakout ya kita bisa wait and see. Sementara untuk ini kalau saya lihat ya ini ada potensi melemah ya, karena kalau memang ini benar terjadinya dead crossing, harga menembus 2920 ya berarti kita masih harus nunggu ya. Harus nunggu dulu. Mungkin masih ada sideways di kotak ungu ini. Ya, yang jelas seharusnya ini harus menyelesaikan pattern ini segera mungkin ya. Pattern cup and handle sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk ini nggak apa-apa di hold dulu sementara, masih strong uptrend juga kok untuk ini ya. Kita lanjut, di sini ada saham Jaya. Jaya closing di harga 147 dengan persentase minus 0,68%. Sementara untuk Jaya ya juga volumenya masih kecil-kecil dan di sana-sana saja. Kotak ungu ini merupakan area demand di harga 149 hingga 153 dan hari ini closing di harga 147. Bolehlah kita kasih toleransi 2 poin ya. Kalau memang dia sudah melebihi closingnya di bawah 147 ya kita bisa exit di Jaya. Karena ya ini berpotensi bersilangan ya, EMA 21, 34 dan 90. Kalau ini bersilangan, Jaya berpotensi melemah kembali. Nggak bisa terlihat bahwa nggak adanya higher high, malah adanya lower high ya. Jadi geraknya ini menurun gitu ya untuk Jaya. Sementara waktu sih dari momentum belum ada signifikan move ya. Tuh. Gitu ya untuk Jaya. Kita lanjut, di sini ada saham WIRG. WRG closing di harga 810 dengan persentase minus 5,26%. WRG juga masih membuat high, tapi ya di sini ternyata kita coba cek dulu dari 2H karena juga baru IPO ya. Sedikit susah kalau mau dianalisa itu, kadang-kadang nggak seberapa akurat gitu. Nah, perhatikan di sini ada area demand kecil di harga 800 hingga 810. Kalau memang dia masih bisa bertahan, ya berarti berpotensi membuat pola double bottom. Nah, di sini neckline. Ini wingnya ya, 935. Jadi untuk WIRG selama dia bertahan di atas 800 boleh di hold, atau yang mau tambah muatan juga boleh. Nanti target taking profit bisa di 935 langsung saja ya, atau 885. Kalau 885 di breakout ya di hold saja sih untuk WIRG ya. Itu saja untuk WIRG. Kita lanjut, di sini ada saham OVO. OVO closing di harga 2020 dengan persentase plus 3,86%, sementara ya memang masih bergerak naik terus untuk OVO ini. Waspada akan suspend ya. Untuk resistennya di 2000, selama bertahan di atas 2000 boleh di hold, berpotensi menuju 2370. Yang jelas ini juga sudah naik terlalu banyak, ingat ya, sempat ada kejadian ini di auto reject beberapa kali. Jadi ya, kalau yang sudah bisa taking profit ya segera taking profit, jangan sampai nanti kejadian seperti ini di lockdown nggak bisa keluar gitu ya. Ini juga sudah naik terlalu tinggi untuk UVW. Maksimum sih yang mau taking profit di 2370 juga bisa, tapi ya sedikit riskan ya. Kita lanjut, di sini ada saham TMMX. TMMX closing di harga 1755 dengan persentase minus 6,15%. Sementara kemarin maunya ada golden crossing, tapi ya nggak jadi golden crossing, malah hari ini auto di bawah. Padahal kalau memang besok kalau kemarin golden crossing ya berarti membuat higher low dan berpotensi untuk membuat higher high. Tapi ya berhubung hari ini auto di bawah ya sedikit berat ya berarti. Untuk DMMX ini ada area demand ya. Bisa diperhatikan di sini. Nah, kurang lebih nanti gini ya gambarannya. Tuh ya. Sudah lumayan banyak informasi yang sudah saya berikan. Ada satu area demand, 3 garis resisten, dan 1 support. Kalau ini golden crossing tepat di area demand, bagus ya. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA closing di harga 248 dengan persentase minus 2,36%. Nah, untuk MPPA selama dia bertahan di atas garis hitam ini,
berarti dia berpotensi untuk lanjut bergerak up lagi. Karena kenapa? Ya, ini berpotensi untuk membuat head and shoulder pattern. Ya, berpotensi untuk membuat pola head and shoulder pattern. Ini saya lihat sekilas ya. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak naik menuju 302, itu masih ada kemungkinan mengarah ke sana. Tapi ya kalau untuk short term dilihat dari daily chart ya memang masih mengarah turun momentumnya. Namun kalau kita geser ke weekly chart, ini masih adanya golden crossing, belum terlihat adanya dead crossing juga, jadi masih golden crossing. Gitu ya untuk MBPA. Kita lanjut di sini ada saham F. Saham F closing di harga 520 dengan persentase minus 6,31%. Sementara juga untuk saham F, ya dia juga sudah breakout harga 560, menurut saya kurang layak kalau mau di hold ya. Untuk saham F bisa exit saja, menurut saya bisa exit itu better karena juga dia sudah break area support kuat di 560. Kalau mau di hold ya untuk apa gitu ya? Untuk apa? Kayak teknikal menurut saya bisa dilepas, tapi kalau mau dianalisa dan disesuaikan analisanya masing-masing ya bisa ya, karena ini tetap disclaimer on. Oke. Jadi mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya, share ke teman-teman, siapa tahu mereka juga memerlukannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Goodbye.